pesisir. Area pasang surut air laut selalu menjadi kawasan yang menarik untuk dijelajahi. Keanekaragaman sumber daya alam banyak dijumpai di tempat ini. Seperti di Desa Silawan Belu, Nusa Tenggara Timur. Satu jenis biota pesisir biasa diburu dengan memanfaatkan kondisi surut air. Ada satu kegiatan yang biasa dilakukan sama masyarakat Desa Silawan pada saat air laut sedang surut. Tapi kegiatannya kita harus menggali-gali pasir seperti ini untuk menemukan bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Yalah, makanan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meti Sewu adalah kegiatan yang dilakukan. Meti sendiri berarti surut air dan Sewu merupakan sebutan lokal untuk biota yang diburu. Sewu biasanya bersembunyi di bawah pasir yang permukaannya ditumbuhi lamun atau tanaman yang hidup di laut. Wah, ini mama bukan? Ya kan? Ini kan? Besar sekali ya. Akhirnya saya dapat. Nah, ini dia. Ini adalah bahan makanan yang bisa dicari sama masyarakat di dalam pasir. Kalau di sini namanya seuk. Nih, bentuknya seperti ini. Dia agak-agak gendut ya. Terus kalau kita pegang kenyal tuh. Kayak jelly. Iya, nanti saja. Ayo mama, kita cari lagi. Gundukan kecil di sekitar lamun menjadi penanda keberadaan seuk. Saat surut air seperti ini menjadi waktu yang ideal karena tanda-tandanya dapat ditemukan lebih mudah. Butuh alat seperti tongkat kayu ini untuk menggali persembunyian seuk. Jika ditemukan, harus segera digali karena seuk dapat meloloskan diri dengan cepat ke dalam pasir. Sebenarnya alatnya sederhana, hanya batang kayu yang diruncingkan ujungnya seperti ini untuk menggali di dalam pasir karena si seuk ini adanya di sekitar kedalaman 10 cm sampai 12 cm. Jadi harus lumayan panjang untuk dia dapat. Dan satu lagi, harus cepat menggalinya karena pergerakan si seuk ini sangat cepat. Jadi kalau misalnya kita telat gali, dia bakal kabur lagi masuk ke dalam pasir. Agak susah ya. Seuk merupakan jenis dari teripang, biota laut tidak bertulang belakang yang dapat dimakan. Seuk dapat ditemukan di dasar pasir, pasir berlumpur, hingga di laut dalam. Keberadaan biota yang bergerak lamban ini penting bagi ekosistem pesisir karena akan memakan sedimen pasir sehingga menyuburkan substrat sekitarnya. Wih, ada nih. Mama dapat juga. Yeay. Sama model. Oh, Ya karena mama punya namanya tulas ini. ternyata ini bisa dimakan langsung. Tapi harus dibersihin dulu. Oh, pakai tangan mama. Ini ya. Oh. Iya lagi. Ya, coba Ini, mama. coba makan enak. Makan mantau gini enak. 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 Jadi ini yang dimakan ternyata dalam si isi perut seuknya ini dibuang. Nah, dimakannya ini nih Ya, luarnya. lagi. Ini makan sudah Keras ya, Mama? keras. Ini gimana? Pakai pisau saja. Kalau keras pakai pisau. Ha. Coba makan rasa. Enak. Seperti makan kikil. Tapi ini lebih keras. Dan gurih. Enak. Ya, enak. Pesisir di Desa Silawan yang masuk garis pantai di Dusun Halibada memang memiliki karakteristik unik. Pecah ombaknya menjadi sekitar 1 km dari bibir pantai, sehingga ketika surut terlihat padang lamun yang luas. Waktu seperti inilah yang digunakan masyarakat untuk menangkap hasil laut seperti seuk.
berhubung air lautnya sudah mulai pasang dan sepertinya seuknya sudah cukup untuk nanti dikonsumsi lagi. Selain tadi bisa dimakan langsung, ini juga bisa diolah menjadi satu racikannya. Mantap sekali ya Mama ya. Ayo Mama, kita ke kampung. Nanti keburu tenggelam kita. Ayo. Ngomongin soal selera, pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, sama halnya seperti si seuk ini. Berhubung di sini biasanya dijadikan dua olahan, ada yang dibakar dan juga ada yang dikuah asam. Selain ikan, seuk merupakan sumber protein favorit bagi masyarakat desa Silawan. Rasanya yang khas dan mudah didapat menjadi alasannya. Nah, ini jadi proses pertama untuk mengolah seuknya ini harus dibersihkan dulu, tapi di sini dibersihinnya dia harus dibelah dulu lalu dikeluarkan isi perutnya karena ini yang kotor, isi perutnya tuh isinya tuh pasir semua tuh seperti ini. Banyak cara untuk mengolahnya, seperti dengan racikan kuah asam ini. Bumbu-bumbu rempah disiapkan untuk menambah cita rasa dan kelezatan seuk. Oke. Asam dan jeruk nipis menjadi dua bahan hasil kebun yang paling mencolok. Memasak kuah asam butuh api sedang dengan nyala stabil agar daging seuk matang sempurna. Selama setengah jam proses masak dilakukan hingga tekstur dari daging seuk lebih lunak. Ini sudah mateng, satenya juga udah mateng, nih tinggal dimakan. Aromanya sih udah sedap. Ayo Mama, kita nikmati. Rasanya enak banget. Tadi kan kalau misalnya tadi sebelum dimasak dia agak keras, tapi kalau setelah dimasak dicampur sama semua bumbu yang tadi asam dan juga jeruk nipis, jadi enak banget, gurih. Hadiah. Gimana Mama? Hadiah.